warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Konita Nurul Iza dengan NPM 2313031042. Saya Yogi Rahani dengan NPM 2313031031. Pada video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi manajemen dengan materi Biaya standar. aneh deh. Bulan lalu konsumennya lumayan, tapi kok bulan ini berkurang ya? Padahal jumlah minuman yang terjual tuh hampir sama. Kok kamu kayak kelihatan pusing kayak gitu? Iya, aku bingung. Biaya produksi minumanku tuh semakin besar, tapi aku nggak tahu bagian mana yang boros. Kalau kayak gitu berarti kamu perlu nih gunain biaya standar. Biaya standar? Apa itu biaya standar? Nah, jadi biaya standar adalah biaya yang sudah ditentukan sebelumnya sebagai target atau pedoman dalam produksi. Oh, target biaya. Ya, jadi sebelum membuat produk, kamu itu harus tahu dulu nih, ditetapkan dulu biayanya itu berapa dan seharusnya itu berapa yang nantinya akan dikeluarkan. Oh, jadi kayak anggaran biaya produksi. Iya, betul banget. Nah, misalnya nih, di sini kamu mau bikin 1 gelas es kopi. Nah, jadi kan dia membutuhkan, yang pertama kita ambil contoh kopinya aja deh. Satu kopinya itu 2.000, terus susu itu harganya 3.000, gulanya itu 1.000. Nah, terus kan selain itu, kita juga butuh cup sama sedotannya nih. Kita kira-kira aja harganya itu 1.000. Nah, jadi biaya standar per gelasnya itu kan 7.000, betul nggak? Oh, jadi angka 7.000 itu jadi patokannya ya? Ya, betul banget. Nah, kalau misalnya ternyata biaya per cupnya itu 8.500, Berarti itu ada selisihnya nih sebesar 1.500. kenapa bisa kayak gitu? Itu karena ada banyak kemungkinan. Yang pertama nih, harga bahan bakunya itu dia naik. Yang kedua, itu ada penggunaan bahan yang dia itu terlalu banyak. Yang ketiga, itu ada pemborosan. Dan yang terakhir, itu proses produksinya itu dia kurang efisien. Oh, jadi biaya standar itu dapat membantu untuk menemukan sumber masalah yang terjadi. Iya, betul banget Konita. Terus, manfaat dari biaya standar itu apa aja? Nah, ini ada beberapa manfaatnya nih biaya standar itu kan. Jadi yang pertama, dia itu untuk membantu perencanaan. Nah, di sini jadi perusahaan itu dia bisa memperkirakan nih sebenarnya kebutuhan biaya itu berapa yang diperlukan sebelum produksi. Yang kedua, dia untuk mengendalikan biaya. Nah, jadi biaya aktual itu dia bisa dibandingkan nih dengan biaya standar. Nah, terus selain itu ada juga untuk menilai kinerja. Nah, manajemen itu dia jadi bisa diketahui nih apakah produksinya itu dia sudah berjalan secara efisien atau tidak. Dan terakhir itu dia untuk mengambil keputusan. Kayak perusahaan itu dia nantinya itu lebih mudah untuk menentukan harga jual dan juga strategi bisnisnya. Oh, gitu. Banyak ya manfaatnya ternyata. Iya, betul banget. Oh ya, sekarang aku ngerti. Ternyata biaya standar itu merupakan biaya yang telah ditetapkan sebelum produksi sebagai acuan ataupun pedoman untuk kita mengontrol biaya. Ya, benar banget Konita. Jadi dengan biaya standar, perusahaan itu dia bisa mengetahui apakah sebenarnya terjadi pemborosan atau efisiensi. Berarti kalau misalnya aku itu pengen usaha aku tuh lebih terkontrol, aku tuh harus punya biaya standar dulu ya. Iya, betul banget. Hari ini kita belajar bahwa biaya standar itu membantu perusahaan merencanakan dan mengendalikan biaya produksi. Sehingga perusahaan dapat bekerja lebih efisien dan memperoleh keuntungan dengan optimal.